Kalau menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa ya? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kira-kira budaya positif itu apa? Budaya contohnya buat apa tempatnya selalu mengaku nah, misalnya begini, ada 2 orang kita disuruh kegiatan kepala tangan namanya. Pada saat kita menyimpan sesuatu di kepalan tangan kita, sesuatu yang kita anggap berharga, kita simpan di tangan kita. Kemudian teman kita yang lain berusaha sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan kita. Kira-kira dengan cara apapun, baik itu membujuk, mengancam, merayu, kita mau nggak membukanya? Nah, tergantung. Jadi sebenarnya kita mau atau tidaknya membongkar kepalan tangan kita itu berasal dari kemauan kita sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, jadi seperti itulah yang namanya yang disebut motivasi. Apapun yang kita lakukan itu sebenarnya berasal dari kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengatur apa yang akan kita lakukan. Itu prinsipnya. Jadi kalau di dalam ilusi kontrol Bapak Ibu di sini dibilang ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, itu sebenarnya ilusi. Kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita seperti apa yang kita mau. Kemudian kalau kita menganggap mengkritik anak, kemudian membuat anak merasa bersalah, kemudian itu akan menjadi karakternya menjadi lebih baik, itu juga merupakan ilusi. Jadi kita mengkritik anak, membuat anak merasa bersalah dengan ucapan kita, itu juga tidak akan mengubah karakter anak. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi semua yang kita anggap positif itu belum tentu. Anak kita memiliki pikirannya sendiri dan dia memiliki motivasinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa, itu juga ilusi. Kita tidak bisa memaksa anak melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Tetap aja anak itu melakukan apa yang dia mau. Kalau misalnya dia nurut dengan apa yang kita bilang, itu merupakan motivasi yang kita berikan pada mereka. Jadi kita sebagai motivasi dari luar, namanya motivasi eksternal. Tapi kalau misalnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bisa itu. Tapi dari ini, bukan dari SMP ini, kalau dia punya anak dari Nah, itulah tugas kita guru Bapak Ibu. Bukan berarti kita punya hak untuk memaksa anak untuk melakukan sesuatu, tetapi kita membuat anak memiliki motivasi pada dirinya sehingga dia mau melakukan apa yang kita bilang, apa yang kita harapkan. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Di sini bisakah kita mengontrol seseorang? Sebelumnya kita beranggap kita bisa mengubah orang memiliki pandangan yang sama dengan kita. Padahal sebenarnya tidak, kita memiliki pikirannya sendiri. Jadi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa membuat anak memiliki pemahaman yang sama dengan kita, walaupun menurut kita itu baik. Tapi anak memiliki pikirannya sendiri. Jadi kita harus mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh anak kita. Kemudian, kalau sebelumnya kita menganggap perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Apapun yang dibuat oleh anak kita, di sini konteksnya murid kita, dia memiliki tujuan tertentu. Kemudian, kalau di sebelumnya kita menganggap orang lain bisa mengontrol kita, sebenarnya tidak. Yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Sama seperti teori kepalan tangan tadi, kita akan membuka kalau kita mau, itu intinya. Kalau kita tidak mau, walaupun diancam, apapun, kita tidak akan membuka kepalan tangan kita. Kemudian, jadi kita bisa memaksa pada saat kita membujuk itu gagal, akhirnya kita memaksa. Jadi, kedepannya diharapkan ada kolaborasi yang menciptakan pilihan-pilihan baru sehingga anak bisa melakukan yang kita anggap baik dan anak juga mau menurutinya. Jadi perilaku manusia itu memiliki dua motivasi. Ada motivasi secara eksternal, ada motivasi internal yang
yang kedepannya motivasi internal ini yang kita harapkan akan menghasilkan disiplin yang positif. Jadi motivasi eksternal misalnya karena takut karena hukuman, itu disebut motivasi eksternal. Kemudian kita dekat sama murid karena kita kasih penghargaan, kita kasih ujian, kita kasih hadiah, itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang diharapkan motivasi itu adalah motivasi internal yang bertujuan untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa pada saat saya melakukannya, itu berasal pada dirinya sendiri. Jadi diharapkan pada disiplin positif, yang diharapkan adalah anak-anak memiliki motivasi intrinsik pada yang bertujuan untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai guru? Sebagai guru tentu kita hanya bisa memberi motivasi secara eksternal. Dan diharapkan motivasi eksternalnya itu bukan dalam bentuk hukuman atau ancaman. Nah, kalau sebelumnya kita menganggap disiplin itu cenderung patuh ya Bapak Ibu? Iya Bu, bolehlah. Ya, Kalau menurut Ibu disiplin itu apa? mengikuti aturan yang sudah ada. Mengikuti aturan berarti disiplin. Kalau dalam bahasa, disiplin itu artinya belajar. Jadi anak itu boleh salah, boleh melakukan kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi kalau dibilang sekarang merdeka belajar, anak itu merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, tapi merdeka itu adalah dia bisa memerintah dirinya sendiri untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi misalnya dia harus mengerjakan tugas, dia harus bangun pagi, dia harus apapun yang harus dilakukannya itu berasal dari dirinya sendiri. Dia baru bisa dibilang merdeka kalau dia sudah bisa melakukan itu semuanya berdasarkan motivasi yang ada pada dirinya sendiri. Berarti disiplin, motivasi internal ya. Iya. Yang contohnya kalau saya begitu orang nggak biasa barbar. Ya. Jadi yang kita harapkan ke depannya itu adanya budaya positif. Budaya positif berdasarkan skema ini Bapak Ibu. Budaya positif itu cakupannya luas. Jadi dengan budaya positif itu akan terbentuk dengan lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu terbentuk karena adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama seperti kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat itu berdasarkan persetujuan siswa. Apa yang mau dia lakukan? Jadi bukan seperti guru menentukan kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak. Tapi keyakinan kelas itu dibuat, aturan itu dibuat dengan kemauan anak. Tentu tadi kemauan anak itu bukan sesuka hati mereka, tapi dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang dia mau, tapi tetap harus menghargai hak-hak orang lain. Jadi kalau misalnya anak mau membuat keyakinan, Bu, saya boleh mencontek. Nah, itu kan nanti dia tidak menghargai hak orang lain. Jadi membuat keyakinan kelas, peraturan kelas itu dengan persetujuan anak, tapi tidak lepas dengan hak-hak yang ada pada siswa yang lainnya. Bu, kami boleh mencaci teman, kami mau di kelas itu sembarangan, membuang sampah sembarangan, itu sudah tidak menghargai hak-hak orang lain juga. Jadi membuat peraturan kelas, keyakinan kelas dibuat dengan persetujuan dengan seluruh siswa, tapi tidak lepas dari hak-hak orang lain. Nah, Bapak Ibu, apapun yang dibuat oleh murid kita, baik itu baik atau buruk, itu tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia. Kalau seandainya kebutuhan dasarnya tidak tercukupi, maka dia akan melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita salah, tapi itu salah satu wujud dari ekspresinya, dia membentuk jati dirinya. Misalnya, ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama itu belonging itu kebutuhan untuk kasih sayang. Merasa di kemudian ada power, merasa kekuasaan, merasa diakui, itu power. Jadi anak akan semua kebutuhan manusia itu dia butuh merasa diakui.
itu berarti power. Kemudian ada freedom, semua orang merasa ingin bebas. Itu kebutuhan dasar. Kalau kita tanya diri kita sendiri, kita ingin bebas dari semuanya. Tapi kebebasan tadi tetap harus dengan ada batasannya. Kemudian ada fun, semua orang ingin yang merasa anak semuanya, kita pun kita ingin senang. Kemudian ada survive, kita ingin kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kalau seandainya 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak tercukupi, anak akan melakukan ekspresi untuk mendapatkan kebutuhannya tadi, melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita itu salah. Kasih sayang. Kasih sayang, jangan berkelanjutan materi. Nah, Bapak Ibu, sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Ada posisi kontrol yang pertama, mengontrol murid. Kita ada yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada kontrol sebagai teman, kontrol sebagai pemantau, dan kontrol sebagai manajer. Nah, yang penghukum dan pembuat rasa bersalah ini termasuk kontrol dari luar, tapi dia akan pada akhirnya nanti akan menjadikan identitasnya gagal. Jadi seperti apa yang penghukum? Ya misalnya kita menghabis atau mengucapkan sesuatu yang mungkin menyakiti dirinya. Hasilnya apa? Kalau kita mendidik anak dengan cara mengontrol anak dengan cara menghukum, hasilnya nanti akan menghasilkan anak yang jadi pemberontak. Kemudian menyalahkan orang lain. Kemudian dia akan berusaha untuk menutupi kesalahannya. Akhirnya dia akan jadi pembohong. Kemudian dampaknya pada murid apa? Dia akan ulang lagi kesalahannya. Kemudian karena takut dihukum, mungkin dia akan berbohong. Kemudian atau dia pemberontak atau akan melawan pada kita. Bisa jadi playing victim ya. Merasa dia Nah, ada yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu kita membuat anak itu merasa dirinya itu tidak merasa benar gitu. Tidak merasa, misalnya gini, dia akan, ibu sangat kecewa sama kamu. Kamu sudah membuat ibu, kamu sudah mengecewakan ibu. Kita seperti membuat anak merasa bersalah dengan kita. Itu juga saya sama dia tapi disia-siakan. Iya. Akhirnya apa? Endingnya nanti anak akan menjadi merasa rendah diri. Dia tidak menjadi orang yang tidak percaya diri. Kemudian ada posisi kontrol yang ketiga, itu teman. Pada teman itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya, anak dia kalau kita memposisikan mengontrol murid seperti teman, mungkin dia nanti akan merasa nyaman dengan kita. Kemudian dia akan mau menceritakan apa yang dia rasakan pada kita. Tapi kelemahannya, mungkin dia cuma akan nurut kepada orang satu guru yang dianggap baik, yang dianggap teman tadi. Tapi pada guru yang lain dia akan tidak respon seperti itu. Yang baik, paling tidak itu pemantau. Pemantau, kita sudah membuat tadi kesepakatan atau peraturan kelas yang sudah disetujui oleh anak. Kita tinggal memantau. Memantau itu maksudnya kalau mereka membuat kesalahan, kita tinggal cocokkan dengan peraturan kelas yang sudah dibuat. Kamu melakukan kesalahan, berarti konsekuensinya apa? Berarti dia melakukan konsekuensi. Konsekuensi itu juga sesuai dengan yang dia inginkan. Maksudnya yang sudah dia setujui. Iya, dia bertanggung jawab. Misalnya gini, anak tidak buat tugas. Kalau yang bedanya konsekuensi dengan hukuman, Bapak Ibu. Kalau misalnya anak tidak mengerjakan tugas yang kita suruh, yang hukuman kita itu berasal dari kita yang menentukan. Misalnya ini, kamu tidak buat tugas, silakan keluar, silakan hormat bendera. Itu berarti dihukum. Nah, jadi kan nggak nyambung dengan kesalahan yang sudah dia buat. Dia kesalahannya adalah tidak buat tugas. Jadi kalau seandainya kita sebagai pemantau, kalau tidak buat tugas, konsekuensinya adalah apa? Selama jam istirahat kamu tidak boleh istirahat, kamu selesaikan tugas. Jadi kan itu berarti itu sebagai pemantau. Yang manajer, yang idealnya Bapak Ibu itu manajer. Itu kontrolnya berasal dari dirinya sendiri. Ini adalah yang tujuan motivasi internal tadi yang bertujuan untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi kita bertugas sebagai manajer.
Manajer itu mirip seperti pemantau Bapak Ibu, tapi dia solusi dari yang dia berikan tadi adalah dia yang menentukan apa konsekuensi yang dia mau. Misalnya tadi dia tidak buat tugas, kita tidak buat tugas, dia yang menentukan dia mau apa. Dia mencari resolusi sendiri, tapi juga harus kita sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Nah, yang ada namanya Bapak Ibu restitusi. Restitusi. Bapak Ibu, yang segitiga restitusi tahapannya itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakannya yang salah, kemudian yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu maksudnya kita menganggap kesalahan itu ya nggak apa-apa anak melakukan kesalahan gitu. Sebagai manusia, anak melakukan kesalahan itu wajar. Jadi jangan dilihat dulu anak itu melakukan sesuatu sehingga memang yang dia lakukan salah, tapi sebagai manusia dia melakukan kesalahan itu wajar. Tapi kalau berulang-ulang itu juga tetap lagi kurang aja. Kemudian baru kita validasi yang salah yang dia lakukan tadi apa. Jadi dia membuat kita tanyakan pada dia di validasi yang kesalahannya itu apa. Kemudian baru kita tanyakan keyakinan seharusnya dia seperti apa. Nah tadi apa Anda? Kalau kesalahan kita menstabilkan berarti kan kita salah itu boleh, tapi kalau 1-2 kali boleh. Kalau sudah berulang dalam stabilkannya udah dikasih kesempatan tetap juga kesempatan lagi salah lagi. Ya tadi sebenarnya kembali kepada kebutuhan tadi. Ada kebutuhan anak ini yang tidak terpenuhi sehingga dia mencari eksistensi, mencari mengaktualisasikan dirinya itu seperti itu, mengekspresikan dirinya seperti itu. Nah kemudian yang tadi yang pertama anak berbuat apapun yang dia buat itu berdasarkan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya tidak tercukupi, dia mengekspresikan dirinya dengan cara yang menurut kita tidak baik. Pada saat 5 kebutuhannya itu terpenuhi, biasanya anak itu akan menunjukkan perilaku mungkin yang lebih baik. Nah, jadi kemudian yang tadi, yang pada saat kita sudah tahu, berarti anak itu tidak tercukupi kebutuhannya. Kemudian pada saat dia lakukan berulang-ulang, berarti memang belum tercukupi kebutuhannya. kebutuhan itu bukan dari sekolahan ya, tapi dari luar juga. Iya. Dari keluarga dia. Nah, itu tadi tugas kita sebagai guru. Guru itu yang penting anak itu adalah peniru yang ulung. Dia akan meniru orang yang ada di sekitarnya. Mulai dari orang-orang terdekat, mulai dari orang tuanya, gurunya, atau mungkin lingkungannya. Teman-temannya, Mungkin dengan teman-temannya. Nah, itulah yang kita kembalikan ke teori kepala tangan tadi. Kita harus membangkitkan motivasi anak yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi apapun yang dia lakukan, kalau seandainya kebutuhannya tadi, mungkin kebutuhannya di rumah dalam hal kasih sayang tidak tercukupi, dan mungkin di sekolah dia cari perhatian dengan kita, ya mungkin dengan di situ kita bisa mendekati, menyelami apa yang kurang dari anak ini. Kalau dia melakukannya berulang-ulang, ya yang namanya pembentukan karakter itu susah Bapak Ibu. Karakter yang sudah terbentuk dari rumahnya seperti apa, kita di sekolah yang seperti apa, memang tidak mudah. Tidak mungkin membentuk karakter itu orang itu dari yang berkekurangan tadi kita bisa mencukupi semuanya di sekolah, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dan itu memang tugas kita yang mendidik ini yang paling berat. Menurut Ki Hajar Dewantara, murid kita ini bukan kertas kosong. Dia sudah memiliki kodratnya sendiri-sendiri. Jadi tugas kita adalah menebalkan kodratnya tadi. Sama seperti kata Ki Hajar Dewantara itu seperti benih. Kita guru ini adalah seperti petani dan anak-anak adalah benih. Nah, benih yang tidak baik kalau ditempatkan di tempat yang kondisinya baik, mungkin nanti tumbuhnya akan juga lebih baik. Tapi benih yang baik pun berada di lingkungan yang tidak baik, tanpa pengairan, tanpa
perawatan yang baik, nanti hasilnya juga akan tidak baik. Demikian Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mantap. Makanya. Namanya nih, tadi pandangannya nih. Iya. Oke, boleh. Silakan. Terima kasih ini masukan. Ini pandangan saya pribadi aja ya, berapa kali ya yang namanya hubungan merdeka ini, saya menganggap ini menurut saya pribadi ya, saya pribadi ya, bahwasanya kayaknya menurut pandangan saya yang namanya anak itu kayaknya mengharamkan anti menghukum mengharamkan anak. Ada saya pribadi kayaknya anti sekali yang namanya menghukum. Persuasif kan. Semuanya harus proses dulu. Sampai berapapun proses dulu. Itu benar pandangan saya. Nah, sedangkan saya pernah baca di Facebook dosen UI umur 30 tahun sudah melalang buana dari Singapura ke Jerman segala macam, kemudian ada di dia balik ke Indonesia. Kenapa kamu balik ke Indonesia? Padahal kamu istilahnya masa depan sangat-sangat luar biasa sekarang. Saya balik ke Indonesia untuk anak saya, karena anak saya di Indonesia apapun yang salah tidak salah, tapi kalau di luar salah jangan diurus. Yang itu soal LGBT, misalkan juga di luar, kalau di Indonesia masih ada yang bilang itu salah, kasih tahu ke norma. Nah kalau di luar boleh, itu katanya menyelamatkan anaknya. Nah kita sekolah, kita mengasih tahu itu norma yang benar menurut pandangan semua, bukan kita saja, secara umum masyarakat. Anak belum tahu. Jadi kalau menurut saya konsekuensinya kalau ada hukuman wajar selama tidak melebihi batas. Nabi itu saja umur 7 tahun, Nabi ini ya, pukul Pak sekolah, artinya kekerasan. Ya. Masih menerima yang namanya hukuman itu. Nah sekarang kita diwanti-wanti terus, dijejali terus, salah ya itu terus itu kalau bisa. Apapun hanya polisi, kenapa nggak yang penjara yang menangkap yang pencuri kasih kesempatan dulu 2 kali? Kenapa nggak diberikan diproses dulu? Kan ada yang memang seharusnya sudah dapat hukuman, ada yang memang harus dikasih tahu. Harus disesuaikan dengan porsinya ya. Jadi Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya benar. Jadi anak itu tugas kita kan mendidik Bapak Ibu. Bukan berarti kita nggak boleh memberitahu apa yang seharusnya dilakukan anak. Anak berbuat salah kita diam aja itu kan Iya, boleh. tidak boleh. Boleh. Nah, itulah makanya tujuan pendidikan di Indonesia ini sebenarnya adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu elemennya ada banyak Bapak Ibu. Maksudnya, yang pertama beriman, berakhlak pada orang lain, akhlak pada lingkungan, akhlak pada mentaati ajaran agamanya masing-masing, itu adalah profil yang pertama yang harus dia lakukan. Jadi kalau seandainya anak misalnya membuang sampah sembarangan, berarti dia tidak mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kalau anak tidak taat dalam beragama, jadi apapun yang kita lakukan, ya kita kan sebenarnya melakukannya untuk kebaikan mereka. Ya kan Bapak Ibu ya? ya. Apapun yang kita lakukan itu untuk kebaikan mereka. Nah terkadang cuma bagaimana cara kita menyampaikan kebaikan tadi, itu yang masing-masing orang punya cara yang berbeda-beda. Nah, yang anak itu punya persepsinya sendiri, dia sudah punya apa yang dilakukan, dia punya pikirannya sendiri. Nah, kita mengubah menurut pandangan kita itu sebaiknya tidak dengan cara pemaksaan. Nah, itu tadi yang sebenarnya yang konteksnya ke sana. Kita tidak bisa memaksa anak melakukan apa yang menurut kita baik. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Memberi teladan. Karena murid itu adalah peniru. Meniru dari orang tuanya, meniru dari gurunya, meniru dari lingkungannya. Kemudian apalagi? Ya udah, kalau dia melakukan kesalahan, kita harus membuat anak itu yang
Dari itu tadi tujuannya restitusi Bapak Ibu. Dia menyadari apa yang dia lakukan itu salah. Masalahnya sekarang anak kita tidak sadar dia salah. Misalnya dia menganggap dia tidak sholat. Ya udah, kenapa dia tidak sholat? Karena di rumah orang tuanya nggak sholat. Karena di rumah lingkungannya nggak sholat. Kemudian, kenapa dia buang sampah sembarangan? Ya udah, karena di rumahnya dia buang sampah ke laut. Nah, pembentukan karakter tadi yang seperti itu yang sebenarnya tugas kita yang paling berat. Kalau misalnya menyampaikan ilmu pengetahuan Bapak Ibu, mereka bisa dapatkan dari mana-mana. Di Google mereka bisa dapat. Tapi yang akan membentuk karakter anak-anak kita tadi yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, itu yang susah. Demikian Bapak Ibu, ada lagi yang mau menanggapi? Tanya. Kalau memang ini merupakan tantangan di bidang pendidikan. Di zaman kita dulu sekolah, terutama itu dari dua memang kalau untuk membuat anak itu disiplin memang harus keras. Sebab kalau tidak keras, dia selalu Nggak ada satu meter kok, aku masih ada nggak ada satu meter tuh kan. Ayo sekarang udah nih, kita mandi itu. dibilang aja sekarang merdeka belajar untuk merdeka dan maksudnya merdeka belajar Mereka di Ponorogo itunya apa kemudian namanya? kita buat aturan baik itu di kelas ataupun guru yang seperti karena kan yang kita buat itu kan sebenarnya untuk kebaikan dia dan kita biar terjadi kelancaran proses belajar mengajar tapi tetap aja segalanya itu kan keingin majuan dia itu nggak ada karena latar belakang mereka berbeda-beda di rumah satu sisi mungkin dia tidak diperhatikan orang tua apa kebutuhannya nggak ada contohnya untuk sekolah lah bukunya nggak ada waktunya nggak nengok ada tidak bukunya penanya terus dia membutuhkan apa lagi kebutuhan dia yang seharusnya dipenuhi tak ada jadi kalau bilang belonging power fun dan seterusnya itu masih banyak kurang lagi mungkin dia hanya fun aja senang terus yang power itu dia merasa berkuasa terus dia pakai malak itu yang bahaya jadi 5 kebutuhannya tadi itu semuanya belum terpenuhi mungkin kalau 3 udah terpenuhi mungkin dia bisa bagus tapi kalau 1 atau 2 belum bisa berat ini untuk kita ya mendidik oke Iya, terima kasih Bu. Memang PR kita sebagai guru memang sangat berat sekali. Dan semua semakin maju, semakin mudahnya diakses informasi, tugas kita sebagai guru itu sangat berat. Tapi memang pada endingnya, pada tujuannya, tugas kita jadi guru adalah bertujuan adalah untuk murid dan murid. Jadi bagaimana usaha kita untuk membuat murid lebih baik, nah itu memang tugas kita selama menjadi guru. Jadi makanya dibilang mengikuti semua kita belajar, kita jadi guru bukan berarti kita berhenti belajar. Jadi kalau kita sudah berhenti belajar berarti kita ya udah kita juga berhenti jadi guru. Nah, apa perkembangannya terkini, kemudian bagaimana menghadapi murid itu tidak ada selesainya Bapak Ibu. Setiap hari pasti ada perkembangan baru, pasti ada hal-hal baru baik di murid kita ataupun dalam bidang pendidikan. Jadi memang semuanya adalah tugas kita sepanjang kita masih mendidik murid kita. Dan apa yang kita lakukan kemarin, anak murid kita tidak mungkin berubah dalam waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi apa yang perubahan itu akan kita lihat nanti akan jadi apa murid kita nanti ke depannya. Ya, kita membentuk KPK sekarang kan sekarang masih bisa sebenarnya masih kita ibarat atau kita dulu gini kan hasilnya kan nanti Iya, itulah perannya tugas jadi guru karena hasilnya nanti. Kalau kita jadi berprofesi yang lain, jadi dokter, kalau kita melakukan kesalahan itu langsung nampak. Malprakteknya langsung kelihatan. Tapi kalau kita guru melakukan malpraktek, tidak akan kelihatan Bapak Ibu. Nanti ujungnya, endingnya apa yang kita kalau di dalam PMM kita lihat, yang pertama kali kita ingat kan, kita disuruh mengingat apa yang kita ingat dari guru kita waktu sekolah. Nah, jadi PR kita, bagaimana murid kita itu mengingat yang baik dari kita. Jadi jangan sampai nanti
saya keringan akan ke kiri kiriannya, ada yang ke Oke ada. Ini kamu kasih buat saya di 1, 2, 3, 4. Tahu dari tujuan yang bukunya, boleh lah. Makanya sama Yuli, apa yang menjadi guru ini ya? Yang itu. Karena pada saat melakukan itu kan, pasti Iya, ada masih di bawahnya. pada saat kita melakukan refleksi, setiap pelatihan kita selalu disuruh merefleksi, mengingat apa yang kita ingat dari guru kita, apa yang pada saat guru kita ngajar dulu, apa yang kita ingat. Dan kalau ada yang kita mungkin ingat ya udah gurunya lewat seperti itu aja. Tapi sebenarnya pembentukan karakter itulah yang karakter yang ditanamkan pada kita inilah yang mungkin akan kita ingat sampai seumur hidup kita. Jadi cara kita membentuk karakter mereka inilah yang akan mereka ingat seumur hidupnya menurut saya. Jadi bukan Kita kan memang ingat guru kita. Saya pernah ingat Iya. guru saya, guru PPKN, guru PNP. Mereka guru yang biasa-biasa aja yang Pak, yang sudah pergi ngojek lagi sampai sekarang saya cerita pelan Saya masih ingat sama guru saya Pak Ini. Dia diingat. Ditegakkan saya bawa dia dapat upacara 1000 ditegak Pak. Malah ingat. Bapak ada tidak. Jadi kadang-kadang walaupun yang menurut sekarang itu merupakan hukuman fisik, malah dengan dari situ anak itu akan 10 tahun belakang, kita contohnya kan, Iya. akan itu yang terbayang di mereka. Oh karena ini kita akan segini lah jadinya. Itu yang diingat yang di kepala anak itu. Yakin dan semoga. Karena kan istilahnya akan berputar terus. Pengalaman kita akan diulang sama orang lain, gitu kan? Ada yang baru. Cuman itu udah tak boleh terangkan lagi. Nah, ya kita ada lagi itunya. Sekarang sekolah lagi. Tapi kalau kita tak terangkan itu tadi anak manja. Karena hukumannya tak boleh kemanja. Masalahnya bukan mulutnya aja boleh lah. 10 tahun akan datang, kita banyak penerobos itu. Itu kan hasil dari yang 5 tahun yang saya rata-rata yang hamil gitu kan. Kan balik ke 5 tahun ke belakang. Waktu SMP-nya mungkin ya nggak terlalu udah diterapkan. Ya jangan itu, ya itu. Itulah hasilnya. Ya 2-3 tahun lagi akan tahu lebih banyak lah. Di Batam ini sudah ada, saya baca berita ada beberapa orang yang minta apa Kita ini nggak diekspos. yang nikah dinilai ke KUA itu. Makanya udah ada maksudnya Nggak muncul lah istilahnya ada gelagatnya juga. ada satu tempat daerah itu yang bisa melegalkan orang di bawah umur yang mungkin dapat dijalan umur. Nah, kita harus memahami zaman kita sekolah. Ibaratnya itu udah efek sekarang, benar nggak efek sekarang? Ya kan? Kita pemukul anak Kita lagi lagi akan dibanyak lagi yang menggunakan dari yang lain. HAM. Sebenarnya itu bukan pendidikan, ya, bukan pendidikan, itu membina, mendidik. Kalau pendidikan bisa bilang, ambil kayu pukul itu baru pendidikan. Kalau dipukul sedikit itu bukan pendidikan, karena itu benar pendidikan. Tapi memang tergantung kita membina, tergantung karakter. Paling utama memang mendidik dan membina agar anak itu punya karakter. Itu bagaimana strategi kita terhadap anak itu. Kita harus tahu bagaimana tipe karakter anak. Ada anak yang tidak bisa dijelaskan. Ada anak yang harus kita tetap kenal. Jadi kita itu pembina dan pendidik. Ya itu. Tapi yang paling utama itu pendidik Pak, pembina. Kalau pembina itu tak bisa Mengajar. Tugas kita mengajar dan mendidik. Bukan pembina pula, mengajar dan mengajar dan pendidik. mengajar dan Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lewat dulu mulai. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Iya Bu. Iya. Kamu dari mana aja? Udah beberapa lama kita sekolah? Ada berapa kali Ibu masuk kelasmu? Dirimu nggak ada. Kami latihan pramuka Bu. Jadi latihan pramukanya di jam pelajaran. Itu disuruh sama enggak. Kita tak sempat nak izin.
Ya, ibu ngerti, kamu latihan pramuka, kemudian penat. Tapi kan latihannya di luar jam pelajaran kan? Kemarin latihannya pas jam pelajaran ya? Kemarin pas latihan itu pas jam pelajaran kita tuh sempat jalan Tapi ini kamu udah ketinggalan banyak materi loh. Kamu udah ketinggalan banyak materi, tugasnya juga kosong beberapa kali. Jadi gimana? kami minta maaf Bu, tapi ibu bolehlah kasih kami waktu 3 hari biar kami bisa selesaikan tugas-tugas dulu. Ya, ibu ngerti kamu penat latihan, tapi kan tugas-tugas tetap mesti dikerjain kan? Kalian pernah kamu tak sempat desain tugas tuh. Jadi gimana biar kamu bisa dapat nilai ini nanti? Gimana caranya? Kami minta maaf Bu, beberapa hari ini kami tak bisa bikin tugas, cuma tugas kami waktu lah berapa hari gitu biar kami bisa bikin tugas-tugas tuh selesaikan. Jadi berapa lama kamu mau waktunya? 3 hari lah Bu, kalau bisa 3 hari? 3 hari bisa diselesaikan semua? bisa insya Allah. Benar ya, 3 hari ya? 3 hari ditunggu ya? Oke, jadi 3 hari lagi kamu antarin semua tugasnya sama ibu. Oke Bu, Oke, silakan kembali ke kelas. oke Bu, maaf ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Halo.